أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas kudrat iradatnya kita semua bisa bermujalasah muwajahah di tempat yang mulia, yakni Masjid Riyadul Muttaqin, dalam kegiatan kewajiban kita sebagai insan, yakni pengajian setiap hari Ahad. Mudah-mudahan
Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita disertai keikhlasan yang menjadi penyebab kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita sama-sama melanjutkan hanca atau kajian kita dari kitab Hadis Arba'in yang disusun, yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati mu'alifi kitabi Hadis Arba'in Syekh Imam Nawawi Al-Bantani bin Syekh Umar rahimahullahu ta'ala anhu wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilati wal akhidina minhu wa li jami'i. Innallaha yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatin fid din wa dunya wal akhirah. Nas'aluka Allahumma bi barakatihim wa bi karamatihim wa bi ma'unatihim wa bi syafa'atihim an tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linasi ajma'in. Wa ila hadrati masyayhi mamaki Haji Muhammad Ramli Zailani bin Bapak Haji Abdurrahman wa mamaki Haji Khair Afandi bin Mas Haji Abdullah bin Hasan Rumai wa li jami' masyayhi fi madalisan wa fi mad miftahul huda. Innallaha yuli darajatihim. Nas'aluka ya Allah bi barakatihim wa bi karamatihim wa bi ma'unatihim wa bi syafa'atihim wa bi barakati tirkati ulumihim an tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linasi ajmain warzuqna ilman ladunniyan nafi'an ghafarallahu lahum warhamhum ghafarallahu lahum warhamhum Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman daqiya wa umran tawila wa sabran jamila wa taubatan nasuha wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Al-hadithu tsalitsu, hadis yang ketiga dari hadis Arba'in. Al-haditsu ari hadis ats-tsalitsu eta hadis anu katilu. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadhana rawahu Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahmani katampi hadis ti Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar. Abi Abdurrahman Abdillah putra pamegetna Umar bin Khattab putra pamegetna Khattab. Radhiya mugia mikaridho saha Allah Gusti Allah anhuma kaitu Abi Abdurrahman Abdillah dan Sayyidina Umar bin Khattab. Qala parantos nyarios Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab sami tu ngadangu kaula Rasulullahi kakangjeng Rasulullah sallallahu mugia maparin rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi kamantena jeung Rasul wa sallama sareng kasalametan yaqulu dadawuh mantena jeung Rasul buniyal Islam bunia diadegkeun naon al Islamu Islam ala khamsin netepan kana 5 perkara. Sahadati alla ilaha illallah kahijina yen nekadkeun kalawan ma'rifat sareng tasdek alla ilaha kana yen teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganana illallahu kajabi Gusti Allah wa anna Muhammadan sareng sayaktosna ari Kangjeng wa anna Muhammadan sareng sayaktosna ari Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah wa iqamis salati sareng ngadegkeun salat wa itaiz zakati sareng ngaluarkeun zakat wa hajjil baiti sareng munga haji ka Baitullah wa saumi ramadhana sareng puasa dina bulan Ramadan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha Al-Bukhari Syekh Imam Bukhari wa Muslimun sareng Syekh Imam Muslim. Ulang lagi ya dengan bahasa Indonesia. An Abi Abdillah bin Rahman an Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diterima hadis dari Abi Abdillah. Diterima hadis dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhoi beliau berdua. Qala telah berkata Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab, kata beliau, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau baginda Rasul bersabda, bunia dibangun apa al-islamu Islam ala khamsin atas 6 perkara atau 6 unsur. Jadi kata Sayyidina Abi Abdurrahman
Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibangun Islam dengan 5 hal. Dibangun Islam dengan 5 hal. Dibangun berarti kalau tidak ada salah satunya, sempurna nggak bangunan? Bu, kalau tidak ada salah satunya, bangunan sempurna nggak? Enggak. Berarti harus ada 5-nya. Bahkan di sini pakai atapnya dengan waw. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'i, pakai waw. Kalau kata santri, apabila sebuah kalimat ada 2 kalimat diatapkan dengan waw, waw itu maknanya lil jam'i. Artinya tidak boleh ada salah satunya, harus ada duanya. Kalau diatapkan dengan waw, seperti di dalam Al-Quran ada kalimat anishkurli wali walidaik. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kamu kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Nah itu maknanya lil jam'i. Artinya harus ada dua-duanya, harus dilakukan dua-duanya. Bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang tua, maka nggak jadi. Bersyukur kepada orang tua, tidak bersyukur kepada Allah, itu pun nggak jadi. Jadi harus dikerjakan dua-duanya. Aniskurli, ya bersyukur kepada Allah, wali walidaik, dan bersyukur kepada orang tua. Ada lagi, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Jadi antara zakat dan sholat itu harus terkumpul, tidak bisa dipisah. Artinya mengabdi kepada Allah itu tidak akan termasuk pengabdian kalau tidak berbuat baik kepada sesama. Sholat terus di masjid aja, tapi sama tetangga nggak akur, itu bohong. Sholatnya mah rajin, berjamaah, tapi sama tetangga nggak akur, itu sama dengan orang yang hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya jelek. Nah itu tidak benar. Sebaliknya, terhadap sesama baik. Dengan tetangga suka menolong, tetangga kesusahan suka ngebantu. Baik sama manusia, tapi sholat enggak, ke masjid enggak, ngaji enggak, itu pun tidak baik. Jadi harus ada duanya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Satu lagi, amanu wa amilus sholihat. Nggak cukup amanu kalau nggak amilus sholihat. Bohong imannya kalau nggak suka melaksanakan amal soleh. Ini juga sama. Rasul mengibaratkan
Islam, rukun Islam itu atau Islam itu ibarat bangunan. Kata baginda Rasul, Islam itu bagaikan sebuah bangunan yang di dalamnya terdiri dari 5 hal. Akan berdiri Islam kalau kelimanya ada. Jadi Islam itu seperti bangunan. Bangunan juga sama. Kalau ibu bangun rumah, hanya pondasi saja, bisa disebut rumah enggak? Belum jadi disebut rumah. Nah, di sini kata Rasul, didirikan Islam dengan 5 hal. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, Islam dibangun dengan syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Secara umum, arti dari syahadat itu adalah saksi, bersaksi. Bukan bersaksi Bang Emok, bukan. Bang Emok mau berjanji ya. Ini mah bersaksi. Insya Allah di sini mah nggak ada. Bersaksi. Dimaknai oleh seorang ulama tauhid, guru saya. Syahadatu Allah itu adalah dimaknai dengan kalimat meyakini. Karena kita mah nggak menyaksikan Allah, nggak lihat, betul nggak? Nggak ketemu dengan Rasul, bener nggak? Kalau yang namanya saksi itu berarti ngelihat. Kita mah bersaksinya bukan kepada Allah, bukan kepada Rasul, tapi kepada ciptaan Allah. Dengan adanya ciptaan Allah, dengan adanya melihat ciptaan-ciptaan Allah, timbullah keyakinan bahwa nggak akan ada alam kalau nggak ada yang menciptakan. Lahirlah yang menciptakan alam ini adalah Allah. Yakin kita bahwa Allah itu ada. Yakin kita bahwa Rasul itu ada. Dari mana? Melihat ciptaan Allah, melihat peninggalan Rasulullah. Makanya di Manonjaya dimaknai syahadat itu adalah meyakini atau nekadkeun abdi. Isinya tuh 2, kalawan makrifat sareng tasdik gitu Bu. Jadi syahadat di sini meyakini dengan makrifat dan tasdik. Ini teh udah dah saya teh bahas ini teh ya di hadis kedua. Meyakini, disebut meyakini itu ya itu tadi. Kita mah nggak melihat Allah, nggak ketemu Rasul, tapi hati kita yakin. Yakin dari mana? Yakin dari ciptaan-ciptaan Allah yang kita saksikan. Kita tidak menyaksikan Allahnya, tidak melihat Allahnya, tapi kita menyaksikan ciptaannya. Nggak akan ada ciptaan kalau nggak ada sang pencipta. Datanglah siapa yang menciptakan? Qul ma rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, apabila ada yang bertanya, ma rabbus samawati wal ard. Man, siapakah rabbus samawati wal ard? Tuhan, siapakah Tuhan langit dan bumi? Qul, katakan olehmu Allah. Gitu. Itu dalam surah Ar-Ra'd. Jadi yakinlah bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadatu alla ilaha illallah, nekadkeun abdi kalawan makrifat jeung tasdik teu aya deui pangeran. Itu la kan punya. Kalau kata orang Suralaya mah la nafi ilaha manfi illa isbat Allahi musbat.
La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan yang wajib ditaati perintah dan larangannya. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan di dalam hati. Tidak ada lagi yang bisa, tidak ada lagi yang menolong kecuali Allah. Kadang kita mah suka gini, da ayeuna mah lamun teu ku duit mah moal jalan. Sagala-galaga ayeuna mah make, nggak sadar. Ketika kita yakin bahwa segala sesuatu itu bisa berjalan dengan uang, melupakan bahwa Allah yang menakdirkan itu, hati-hati, musyrik secara tidak sengaja. Jadi bukan kepada Allah, bertuhannya kepada duit. Dan meyakini segala sesuatu bisa berjalan lancar dengan duit, bukan karena Allah. Hati-hati itu teh. Apapun yang terjadi pada diri kita semua, itu semua adalah kehendak Allah. Makanya la ilaha illallah, la maujuda illallah, di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Kita semua berada itu atas izin sakieu sonten ieu ayana, ya sakieu nu diizinkeun ku Gusti Allah. Gitu. Jadi enggak perlu berkecil hati ya, kalau orang sudah ngaji la ilaha illallah, la maujuda illallah, tidak akan putus asa, tidak akan berkecil hati apabila misal pengajiannya sedikit. Awas. Yang ngajinya teh sedikit, timbul we ketidaksemangatan. Kenapa? Da mustaminya sedikit. Ya. Juga tidak akan jumawa kalau mustaminya banyak. Kalau orang yang sudah la ilaha illallah, la maujuda illallah, sedikit banyak jalan biasa. Nggak ada putus asa, nggak akan kecewa, juga nggak akan jumawa. Kenapa? Karena apapun yang terjadi hari ini adalah la maujuda illallah, diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akan timbul rasa bahagia. Kenapa? Karena Allah yang menakdirkan kita ada di sore hari ini. Berarti Allah yang meridhoi kita di sore hari ini. Kenapa? Karena Allah menempatkan kita di tempat yang Allah muliakan. Tapi jangan jumawa. Urang pisurgaun, ulah. Jangan mentang-mentang rajin ngaji sudah bikin kapling di surga, belum tentu. Ya. Niat kita adalah satu, memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan. Yang kedua, melaksanakan tugas dari Allah dan Rasul-Nya. Memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan, karena orang yang nanti di akhirat akan menyesal. Dalam sebuah hadis dikatakan, nanti di akhirat ada dua golongan manusia yang menyesal luar biasa. Satu, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu, tapi dia tidak mencari ilmu. Orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu, tapi dia tidak mencari ilmu, itu yang akan menyesal, amat sangat menyesal di akhirat. Kesempatan di sini apa? Kesempatan di sini usia, sehat,
waktu. Ya. Karena mencari ilmu itu batasan akhirnya mati. Bukan berumah tangga. Jadi kalau belum mati masih kena kewajiban untuk mencari ilmu. Kalau sudah mati mah sudah. Berarti orang yang tidak mencari ilmu, yang tidak ada kemauan untuk mencari ilmu, berarti dia sudah mati. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan, manusia yang hidup di muka bumi, dia tidak mencari ilmu agama Allah, itu bagaikan bangkai hidup. Itu kata Syekh Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Manusia yang gak mau mencari ilmu, itu kata bumi bagaikan bangkai hidup, dan bumi mengancam kepada orang-orang tersebut, kata bumi, silahkan engkau sekarang berjalan di punggung aku, tapi rasakan nanti ketika kalian sudah masuk ke perutku, itu kata bumi. Gitu. Karena batasan akhir mencari ilmu itu adalah mati. Jadi selagi hayat masih dikandung badan, masih kena kewajiban mencari ilmu. Yang kedua, yang akan menyesal nanti di akhirat itu, makanya mohon doa khusus buat saya, mudah-mudahan saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Yang kedua, yang akan menyesal adalah orang yang mengajarkan ilmu agama, gitu ya. Orang yang mengajarkan ilmu agama, yang mendengarkan, mengamalkan, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Jadi yang kedua yang akan merasakan penyesalan amat sangat itu adalah orang yang mengajarkan ilmu agama, yang mendengar, mengamalkan, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Makanya mohon doa nih, ya. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Itu Bu. Bahkan di dalam Riyadhus Shalihin diceritakan, makanya seorang penceramah itu bukan kebanggaan, tapi tanggung jawab yang harus bisa dipertanggungjawabkan nanti di saat dipertanyakan. Jadi bukan kebanggaan bisa ngomong di depan itu. Justru amat sangat besar ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bagi orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa mengamalkan. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallah ang taquluna ma la taf'alu. Amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa mengamalkan, yang bisa ngomong tapi nggak bisa kerja. Itu Bu diantaranya. Nah, jadi kembali ke permasalahan, pondasi atau bangunan Islam itu yang pertama didirikan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi atau meyakinkan dengan makrifat dan tasdik tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Jadi tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasul. Kalau sekarang ada yang ngaku nabi, itu mah nabi-nabian. Nabi-nabian mah bohong-bohongan di mana-mana oge. Leres tuh Bu. Nah, kalau kuda asli, kalau kuda-kudaan bobodohan. Meyakini bahwa baginda Rasul itu utusan Allah. Sekali lagi, dalam syahadat itu tersimpan dua makna. Satu ma'rifat, yang kedua satu ma'rifat, yang kedua tasdik. Apa ma'rifatnya Bu?
dibuka lagi. Ma'rifat itu udah ada. Hadis ketiga mah sebetulnya penegasan dari hadis kedua. Di hadis kedua kita diajarkan Islam, iman, Islam dan ihsan. Gitu ya. Ada iman di hadis kedua teh. Ada Islam, ada ihsan. Gitu ya. Wajar lah. Kita mau otaknya otak akhir zaman. Jadi ada yang lupa lagi, ada yang ya masih lupa. Gitu ya. Idrakun jajimun bihaisu la yaqau ma'ahu taradudu muwafiqun lil waqi'i nasi'un an dalili. Itu makrifat namanya. Apa cenah? Idrakun jajimun bihaisu la yaqau ma'ahu taradudu muwafiqun lil waqi'i nasi'un an dalili. Itu patokan makrifat kalau di pesantren. Artinya idrakun jajimun. Kalau dalam bahasa Sunda mah pamanggih anu bejajim anu misti. Pengetahuan yang benar, penemuan yang benar bihaitsu la yaqau pamanggih anu jajim bihaitsu la yaqau dengan tidak berubah-ubah. Owah gingsir kalau orang Sunda bilang mah. Ya, udah enggak mungkin ngerti owah gingsir kalau anak muda mah ya. Makanya berubah-ubah. Berubah-ubah teh gini. Siang-siang kafir. Pagi-pagi muslim. Itu. Jadi keimanannya mudah robah tergantung rupiah. Nah kalau yang asyhadunya benar mah teguh, tidak akan goyah. Apapun yang terjadi seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Walaupun tubuh beliau harus dibakar di tengah terik matahari, dadanya disimpan batu besar, di dalam hati dan mulutnya terdengar kalimat ahad, 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 yaitu Allah, Allah, Allah. Makanya di dalam pelajaran ilmu torekat atau ilmu sufi ada la ilaha illallah, ada Allah, 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 ada hu. Apa itu teh? Kalau ditakdirkan mah huwa itu siapa? Dia, Allah, Allah, Allah. Di dalam hatinya tersimpan sudah kalimat Allah. Tidak ada yang lain di dalam hatinya kecuali setiap desahan nafasnya teriring asma-asma Allah. Itu diantaranya. Nah, kalau yang tidak berubah-ubah, keyakinannya teguh apapun yang terjadi. Sekalipun nyawa harus jadi taruhannya, tetap Islam agamanya, Allah Tuhannya, baginda Rasul adalah nabinya, tidak mudah goyah. Itu. Perasaan kalau di sini kita yang seperti itu oke lah, bisa kuat ya. Tapi yang suka robah teh, yaitu tadi. Jadi maksudnya malam sore-sore iman, pagi-pagi kafir, bukan berarti sore-sore sholat asar, pagi-pagi ke gereja, bukan. Gitu, bukan kayak gitu. Jadi keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jalla, kata Rasul, al-imanu yazidu wa yanqusu, iman akhir zaman tuh kadang naik, kadang turun. Sifatan iman akhir zaman itu pagi-pagi iman, sore-sorenya kafir. Dalam artian di pagi hari dia rajin sholat subuh, di pagi hari dia rajin melaksanakan perintah Allah, tapi sayang di siang hari dia melanggar perintah Allah. Makanya Rasul ngewaris doa ke kita, disebut doa salamat ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa barik lana fi maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Kenapa? Karena takut di akhir hayat kita mati dalam keadaan kafir. Kan manusia itu terbagi 4. Manusia itu terbagi 4. 1, muslim dunia, muslim akhirat. Muslim dunia, muslim akhirat. Ketika di dunia dia muslim, wafat husnul khotimah, taeta muslim dunia, muslim akhirat. Ka masjid rajin, pangaosan rajin, dikir rajin. Begitu maut karena rajin dikir ke Allah. Dikirnya itu mau membaca asma-asma Allah, asmaul husna. Misalkan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali atau 3000 kali. Atau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah setiap hari 100 kali. Kan kata Rasul, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang di akhir lisannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Itu teh kalau sekarang mah gampang, la ilaha illallah. Lagi sekaratul maut mah susah. Makanya dibiasakan. Nah, zikir itu adalah pembiasaan. Pembiasaan apa? Pembiasaan mengingat Allah agar ketika kita sakaratul maut karena terbiasa, insya Allah. Contohnya ginilah. Ketika kita lagi bengong, nuju ngalamun, bisa duka ngalamun naon. Kubrag torojol ucing, ruas dah. Kalau kebiasaan mengeluarkan kalimat baik, pasti ketika kagetnya keluarnya baik. Tapi kalau sukanya mengatakan kalimat jelek, pas ketika kaget keluarnya jelek. Itu. Makanya di akhir talqin, kalau ada yang wafat tuh, kan suka dibacakan talqin. Di akhir talqin dikatakan, sabbatakallahu fil qawli sabit. Semoga Allah menetapkan dengan ketetapan yang kalian ucapkan. Makanya ulama-ulama mengajarkan perbanyaklah zikir. Baik itu baca asmaul husna, baik itu baca sholawat, baik itu baca Al-Quran. Seseorang dawam dalam hidupnya baca Yasin misalkan. Punya hanca tadarus Quran, tapi dia dawam baca Yasin setiap malam. Maka insya Allah ketika akhir hayat karena kebiasaan dia baca Yasin, maka ketika akhir hayatnya insya Allah akan Yasin yang dibaca walaupun tidak diajarkan. Itu. Yang kedua, manusia itu muslim dunia, kafir akhirat. Di dunia dicap muslim karena KTP-nya Islam, betul. Itu. Muslim. Tapi kebiasaannya berbuat jelek. Lalu dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah itu teh muslim dunia, kafir akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, kafir dunia, muslim akhirat. Ketika hidup dia bergelimang dosa. Bahkan agamanya kafir. Itu. Sejarah mengatakan atau menceritakan kisah seorang yang agamanya Majusi wafat dalam keadaan muslim. Namanya Bahrom. Namanya Bahrom. Kalau yang tadi saya bilang muslim dunia, kafir akhirat, seperti siapa? Barsisoh, Bal'am bin Ba'urah. Barsisoh, Bal'am itu adalah seorang yang taat kepada Allah.
Barsisoh, kalau tidak salah, adalah seorang ulama besar di masa Nabi Musa alaihissalam. Beliau dipinta oleh Fir'aun laknatullah alaih melalui bala tentaranya untuk mendoakan Nabi untuk mendoakan Nabi Musa agar tersesat. Barsisoh adalah seorang wali Allah. Seorang wali Allah yang doanya itu, kalau orang Sunda bilang masa siduh metu saucap nyata. Nah, dengan beliau mendoakan Nabi Musa tersesat, maka akan dikasih upah. Upahnya tuh bukan sedikit-sedikit, emas sepeti. Aduh, maghrib. Emas sepeti. Nah, Barsisoh mah nggak mau, Bal'am mah nggak mau, cuman dirayu oleh istrinya. Makanya baginda Rasul mengatakan, hati-hati kamu dengan wanita dan harta. Sesungguhnya fitnah di masa Nabi Musa alaihissalam adalah fitnah wanita dan harta. Barsisoh terlena, tergoda dengan rayuan upah dari Fir'aun gara-gara dibujuk istrinya. Tuh. Makanya Rasul mengatakan hati-hati dengan wanita. Itu diantaranya. Nah, dengan mendoakan Nabi Musa tersesat, tapi lidah Barsisoh menjulur kayak anjing, lalu dicabut ruhnya dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min dzalik. Itu nanti di hadis keempat. Di hadis keempat kita bahas lagi. Apa channel nomor 3? Ya, nomor 4. Nomor 4, kafir dunia, kafir akhirat. Di dunia kafir, ya bukan orang Islam. Di akhir wafat dalam mati dalam keadaan kafir. Nah, itu kafir dunia, kafir Jadi manusia terjadi 4 ini. Dengan membaca 4 ini, maksudnya apa? Supaya kita jangan ada kesombongan di dalam diri, merasa jadi merasa rajin ke masjid, rajin dzikir, rajin tahajud, rajin duha, lalu timbul dalam diri perasaan menjadi orang paling bersih. Pisurgaeun. Hati-hati. Jangankan pangkat seorang kita, Bal'am dan Barsisoh aja, seorang ulama besar bisa terkecoh. Kalau Bahrom, kafir dunia, muslim akhirat. Beliau adalah seorang penyembah api. Menjelang wafat, ada seseorang yang mengatakan, Bahrom, kamu masuk Islam, ditunggu oleh baginda Nabi. Nah, Bahrom sujud, membaca 2 kalimat syahadat. Setelah beres membaca 2 kalimat syahadat, beliau wafat dalam keadaan muslim. Itu pun bukan tanpa sebab. Bahrom menjadi orang kafir dunia, muslim akhirat bukan tanpa sebab. Itu pun ada sebab. Sebabnya Bahrom memberikan kebaikan kepada orang Islam. Beliau memberikan kebaikan tanpa pilih-pilih. Jadi kebaikan itu bisa menjadi penyelamat, diantaranya Bahrom. Bahrom itu penyembah api. Ketika ada orang muslim yang minta bantuan pada beliau bantu tanpa melihat siapa orang tersebut. Yang penting itu orang membutuhkan bantuan saya, ya saya bantu. Mau kafir, mau enggak, itu terserah. Nah, yang dibantu itu adalah orang muslim. Nah, dengan kebaikan itu Bahrom wafat dalam keadaan muslim. Bal'am, karena beliau mau menghancurkan Nabi Musa alaihissalam kekasih Allah, maka Bal'am wafat dalam keadaan kafir. Jadi kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu harus ada di dalam diri kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai goyah. Allah gingsir kata di dalam takribnya. Yang ketiga, di samping tidak berubah-ubah, sesuai dengan buktinya. Ilallah, Allah. Ada buktinya, ada apa? Langit, bumi, dan isinya. Adanya Allah itu sesuai dengan bukti. Ada baginda Rasul, ada buktinya apa? Ada pelajaran-pelajarannya, yaitu ajaran-ajaran Islam.
Nasiun an dalili disertai dalil-dalilnya, ini yang repot. Kalau cuman iman doang mah gampang. Da iman lagi iman tuturut muning. Tuturut ustad. Iman tuturut ustad dan tuturut muning. Disebat iman tuturut ustad deh ya Bu. Allah itu ada. Pernah ketemu? Belum. Itu tahu adanya Allah? Tahu. Dari mana? Kata ustad. Itu dalil simpel. Kata ustad. Nah sebetulnya harus tahu dalilnya. Seperti Allah ada, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalilnya dari Al-Quran. Al-Quran tadi surah Ar-Ra'du. Qul ma rabbus samawati wal ardi kulillah. Di ayat lain, Allahul ladzi la ilaha illa huwal alladzi la ilaha illa huwal khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itu yang mengatakan bahwa langit bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafal dalilnya, baik dalil akli ataupun dalil nakli. Sifat Allah ada 20. Apa dalil nakli dan naklinya? Sifat yang wajib di Rasul, yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul itu mempunyai 4 sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu harus tahu dalil-dalilnya. Yang kedua dari syahadat itu adalah tasdek. Tasdek itu terbagi 2. Satu idian, yang kedua qabul. Idian itu ngaku. Yang kedua qabul, nerima. Mengakui Allah Tuhan kita, mengakui Rasul adalah Nabi kita. Yang kedua qabul, artinya menerima. Menerima setiap ajaran-ajaran Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengakui Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita, hanya ngaku tapi nggak qabul, nggak nerima, maka tidak sah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tasdek itu ada 2. Satu idian, artinya mengakui. Yang kedua qabul, artinya nerima. Dengan qabul ini ada sega tasdek. Raditu billahi rabb wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyaw wa bil Qur'ani wa bil mu'minina ikhwana wa bil kiblati ka'bata diantaranya. Nah dari sega tasdek ini, raditu billahi robba, saya ridho ya Allah, engkau Tuhan saya. Wabil islami dina, saya ridho Islam agama saya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, saya ridho Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah buat saya. Wabil Qur'ani imama, dan saya ridho Al-Quran sebagai imam saya. Wabil mu'minina ikhwana, dan saya ridho orang beriman itu saudara. Oh kalau dibahas maka nggak akan cukup waktunya. Ridho, raditu billahi robba, ridho Allah sebagai Tuhan kita. Di antara ridho itu mengena dengan betul dengan Allah. Yang kedua mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Dikit aja yang Allah perintahkan pada kita dalam Al-Quran teh, atiullaha wa atiur, itu yang singkatnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Terus kata Rasul gini, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal minal mahdi ilal lahdi. Itu kata Rasul kan. Diwajibkan mencari ilmu buat muslim laki-laki dan perempuan dari mulai eyongan ibu sampai liang lahat. Kata Rasul itu teh diwajibkan. Yang namanya wajib dilaksanakan dapat, ditinggalkan dapat. Ayat tadi mengatakan atiullaha wa atiur, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Memerintahkan mencari ilmu. Terus kita tidak mencari ilmu, taat enggak? Enggak. Wah, datos jadi ustad, datos jadi ajengan,
Nggak usah mencari ilmu. Enggak, di sana tidak ada batasan. Mau udah jadi ustadz, mau udah jadi kiai, mau sudah berumah tangga, tetap kalau hayat masih dikandung badan, itu diwajibkan mencari ilmu. Makanya saya ke Adimas, biasanya saya bagian Ahad kedua ya. Biasanya saya bagian Ahad kedua, Bu. Ke Adimas saya usulan. Saya minta dipindahkan jadwalnya Ahad pertama. Kenapa? Karena Ahad kedua ada jadwal ngaji alumni dari pesantren Miftul Huda. Sama saya juga ngaji lagi. Karena itu tadi, ngaji itu nggak ada batasan. Saya tuh ngaji itu tiap Kamis kedua langsung ke Tasik. Kalau hari Kamis kedua sampai Jumat ke Tasik. Kalau Minggu kedua di daerah sini, Bandung Selatan. Itu sama dari Miftahul Huda. Jadi walaupun sudah orang lain bilang ustadz atau apa, tetap wajib ngaji. Walaupun sudah berumah tangga tetap wajib. Kenapa? Karena batasannya mati. Jadi kenapa enggak ngaji? Oh saya mau udah nenek-nenek. Oh enggak, nenek-nenek juga wajib ngaji. Minimal seminggu sekali. Gitu. Ya, dan saya mau sibuk dengan cucu. Hati-hati cucu jangan jadi fitnah untuk pengabdian kepada itu abdi teh sanes teu hoyong ngaos kumaha tuh da abdi teh riweuh ku incu. Duh, kasihan itu cucu menjadi fitnah sang nenek untuk mengabdi kepada Allah mencari ilmu. Hati-hati, diwajibkannya nyari ilmu. Bab pinter atau bisa atau enggak itu mah urusan belakangan. Ya kita mah melaksanakan kewajiban itu tadi. Saya ke Adimas, atiullaha wa atiur. Nah, mencari ilmu itu melaksanakan ayat itu, mentaati Rasulullah. Minimal atau ngaji-ngaji. Karena hanya thariqah ta'allum yang mudah untuk kita lakukan. Kalau thariqah yang lainnya belum mampu kita lakukan. Di antaranya thariqahnya puasa setiap hari terus. Mampu enggak? Enggak ya, karena udah maghrib. Udah aja segitu dulu ya. Jadi baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammada rasulullah, itu baru tasdiknya juga belum beres karena sudah adzan maghrib. Demikian pengajian hari ini. Hadis ketiga belum beres karena waktunya tadi mepet ya. Tidak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.